Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas masalah futur, yaitu kelusuan iman atau menurunnya iman hingga seseorang jatuh dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab futur yang terakhir kita bahas adalah kebiasaan mengabaikan ataupun melalaikan amalan-amalan sunnah dan terlalu longgar hingga jatuh dalam perkara-perkara yang makruh. Itu adalah pembahasan terakhir yang kita bahas, di mana salah satu sebab futur adalah at-taqsid bin nawafil, yaitu melalaikan ataupun mengabaikan, meremehkan amalan-amalan sunnah atau terbiasa meninggalkannya hingga dia kadang-kadang lupa sama sekali atau melupakannya, mengabaikannya, dan juga terlalu menggampangkan diri jatuh dalam perkara-perkara yang makruh. Kemudian juga tersibukkan dengan perkara-perkara yang mafdul, yaitu kurang utama, hingga terlalaikan dari perkara-perkara yang fadil, yang utama. Nah, ini merupakan salah satu sebab futur. Nah, berikutnya ikhwan fillah, sebab futur yang berikutnya adalah kasratu al-khalqah, banyak atau terlalu sering bergaul dengan para ustaz, yaitu para pelaku maksiat. Kasratul khalqah bil ustaz wa ta'arrud lil fitan. Terlalu banyak bercampur baur, bergaul dengan para pelaku maksiat, para pelaku dosa, orang-orang yang tak kena, orang-orang jahil, wa ta'arrud lil fitan, dan mencampakkan diri ke dalam fitnah. Ini merupakan salah satu sebab futur. Kita lihat seorang yang mulai merapat kepada orang-orang yang jauh dari agama, jahil, kemudian dia memperbanyak intensitas ataupun kedekatannya dengan orang-orang itu. Kita lihat lambat laun, sedikit demi sedikit dia akan terpengaruh, dia akan terwarnai dengan para pelaku maksiat ini atau teman-temannya yang buruk ini. Sedikit demi sedikit dia mulai melakukan apa yang dilakukan oleh teman-temannya itu. Nah, ini merupakan salah satu asbabul futur, sebab-sebab futur, yaitu kasratul khalqah bil ustaz. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang jahil, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Berpaling ini adalah menjauhi, menghindari, atau berusaha semaksimal mungkin untuk tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Kalaupun harus berinteraksi, maka itu adalah dengan kadar yang kita katakan kadar yang sedikit, atau untuk kadar yang darurat, untuk yang penting-penting saja. Adapun yang tidak penting, maka dia menghindari, menjauhi bercampur bauran ataupun interaksi dengan orang-orang jahil. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Demikian juga mencampakkan diri kepada fitnah. Misalnya, salah satunya adalah memikul beban yang tidak sanggup dia pikul. Mencoba satu hal yang bahaya bagi agamanya, dan beberapa hal lain yang bisa menyebabkan seorang itu terseret ke dalam fitnah. Seperti sekarang ini, ikhwan fillah,
Ya, zaman adalah zaman fitnah, di mana-mana banyak fitnah, banyak godaan untuk jatuh dalam perbuatan maksiat, maka menyerempet kepada perkara maksiat ini atau kepada perkara-perkara seperti ini akan bisa menyeret kita kepada perkara yang haram, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mustabihat, yaitu perkara syubhat. Ya, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada perkara syubhat ini, maka dia bisa terseret kepada perkara yang haram. Dan barang siapa yang meninggalkan syubhat-syubhat ini, maka dia telah terpelihara agama dan kehormatan dirinya. Seperti seorang yang mengembalakan kambingnya di batas larangan, di batas wilayah larangan. Nah, kalau dia menggembalakan kambingnya di perbatasan itu, maka dikhawatirkan kambing-kambingnya akan menerobos masuk ke dalam daerah larangan itu tanpa dia sadari. Demikian juga ya, seorang insan apabila dia mendekati wilayah-wilayah seperti ini, yaitu perkara-perkara mutasyabihat atau syubhat, maka dikhawatirkan tanpa dia sadar dia sudah jatuh ke dalam perbuatan dosa, bid'ah, syirik ataupun maksiat. Demikian ikhwan fillah. Innal ladzi yukthiru al-ikhtilaf bil usat wa qad yakunu muttarran li dhalika ahyanan fil amal fil maktab aw fil kulliyah aw fil madrasah aw fil bi'ah fil bait. Sesungguhnya bercampur bauran dengan para pelaku maksiat itu kadang-kadang sulit untuk dihindari, dan seorang terpaksa untuk melakoninya. Misalnya di tempat kerjanya, di kantornya, di sekolahnya, di kampusnya, atau di lingkungan sekitarnya. Ini kadang-kadang adalah perkara yang sulit untuk dihindari, dan dia terpaksa untuk jatuh ke dalam perkara ini, yaitu kasratul khalqah bil usfar. Ya, banyak ataupun bertemu dengan orang-orang seperti ini. Namun perlu dia sadari dan perlu dia camkan bahwasanya banyak bergaul dengan para pelaku maksiat seperti ini merupakan suatu khatar, yaitu satu bahaya. Ya, kalaulah itu satu hal yang terpaksa dia lakukan, misalnya di tempat kerjanya, maka hendaklah dia harus membatasi. Ya, dia harus membatasi diri. Dia harus ingat bahwasanya itu adalah suatu hal yang darurat. Dia lakukan karena satu tuntutan yang dia tidak bisa hindari, maka dia harus membatasi diri. Ya, janganlah dia asik ya hingga akhirnya larut dan dia merasa biasa bergaul dengan orang-orang seperti ini, dengan orang-orang jahil. Apalagi misalnya tempat kerja kita itu di pasar. Ya, bergaul bersama orang-orang pasaran. Dan kita tidak punya mata pencaharian lain kecuali di situ. Dia di pasar. Ya, kerja kita di pasar. Dan berdagang itu boleh. Ya, berniaga itu boleh. Berbisnis itu halal. Selama bisnisnya halal ya. Selama perdagangnya itu halal. Ya, seorang muslim boleh juga masuk ke pasar. Sebagaimana dulu juga para nabi yamshuna fil aswaq, juga berjalan di pasar, masuk pasar, berjual beli dan lain sebagainya, berinteraksi. Akan tetapi perlu kita sadari bahwasanya ya bergaulnya kita dengan orang-orang seperti itu mengandung bahaya. Artinya kita harus membatasinya. Jangan kita larut dan asik hingga kita merasa betah dan merasa nyaman di situ. Ya, sebagian orang karena sudah merasa nyaman di tempat-tempat seperti itu, dia lebih tentram hatinya, lebih senang hatinya, condong hatinya di tempat-tempat seperti itu daripada di masjid atau di majelis taklim, ya, di majelis ilmu. Ya, kecondongan hatinya kepada lingkungan-lingkungan seperti itu. Kenapa ini bisa muncul? Karena dia terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang seperti ini, sehingga lama-kelamaan timbullah rasa cinta. Sebagaimana kata orang Indonesia, cinta itu datang karena terbiasa, karena biasa.
Nah, kalau sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu, ya dengan kondisi seperti itu, lama-kelamaan hati juga akan apa? Hati juga akan condong dan suka berlama-lama di situ. Sebenarnya pekerjaannya sudah selesai, jam kantornya sudah selesai. Di kantor dipenuhi dengan orang-orang jahil, awam, nggak ngerti agama, bicaranya juga entah apa isinya, kan begitu ya? Bicara ini, bicara itu, nggak ada faedahnya. Nah, dia sudah selesai jam kantornya, yang seharusnya dia bisa tinggalkan itu, dia hindari itu, kan begitu ya? Nah, dia justru berlama-lama di situ, berbaur di situ lama. Nah, akhirnya kalau ini terlalu sering dia lakukan seperti ini, lama-lama hatinya juga akan merasa nyaman. Nah, nyaman seperti itu. Nah, kalau sudah nyaman seperti itu, nah ini tanda bahaya. Ini bahaya sebenarnya. Demikian juga di pasar. Ada kadang-kadang pedagang atau seorang muslim kita katakan yang mengerti agama, alim lah kita katakan. Atau orang-orang sekarang bilang dia orang alim, kan begitu ya. Artinya dia sudah mengerti agama, multazim istilahnya. Nah, dia sebagai pedagang, dia berjualan di pasar. Dia tahulah bagaimana kondisi pasar yang ya penuh dengan apa? Teriakan-teriakan dan ya gemuruh suara yang enggak karuan lah. Belum lagi di dalamnya bercampur bauran laki-laki dan perempuan. Ya, di sana berkata kotor, kan begitu ya, di sana berkata bohong dan itu yang didengarnya dan dilihatnya di pasar itu. Dan dia memang kerjanya di situ. Nah, kemudian dia sudah selesai dari hajat jualannya. Artinya sudah selesai habis jualannya. Atau sudah waktunya dia meninggalkan tempat jualannya, namun dia berlama-lama di situ. Bukan untuk kepentingan jual beli, tapi karena asik dengan teman-temannya di situ, teman-teman pasarannya, teman-temannya di pasar. Dia lama-kelamaan dia merasa nyaman dengan kondisi seperti itu, nyaman dengan kondisi seperti itu. Nah, akhirnya dia juga bisa terwarnai dengan lingkungannya. Jadi kita intinya adalah harus membatasi. Kita harus punya batasan. Jangan sampai kita merasa nyaman dengan kondisi-kondisi seperti ini, dan itu berbahaya. Nah, kalau kita sudah nyaman, merasa nyaman, tenang hati kita, suka hati kita kepada lingkungan yang seperti itu dan teman-teman seperti itu. Nah, ini kita bisa saja, bahkan kemungkinan besar terseret kepada apa? Perilaku mereka, kejahilan mereka. Ya tentunya kita seorang diri, mereka banyak, secara kuantitas kita kalah. Ya pasti kita yang akan terwarnai, karena manusia itu lebih cepat terwarnai dengan nilai-nilai yang negatif daripada terwarnai dengan nilai-nilai yang positif. Jadi intinya adalah dia harus tahu dan sadar ya bahwa bercampur bauran dengan orang-orang jahil, orang-orang awam yang tidak mengerti agama ini adalah satu bahaya. Ya, satu bahaya. Maka dia harus menumbuhkan di dalam hatinya perasaan suka dan senang, ya bergaul dengan orang-orang saleh, berada di majelis yang baik, majelis ilmu misalnya. Senang hatinya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan mereka adalah ya orang-orang saleh itu, dan majelisnya orang-orang saleh itu adalah Allah yang tidak akan merugi orang-orang yang bermajelis dengannya. Ya, tidak akan merugi orang-orang yang bermajelis dengan mereka. Dia tidak akan membawa mudarat bagi dirinya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan kalau dia sudah punya kecondongan kepada majelis-majelis yang saleh seperti ini, bermajelis dengan orang-orang saleh, maka dia akan merasa gerah bermajelis dengan orang-orang apa? Orang-orang pasaran itu. Dan kalaupun dia terpaksa melakukannya, berinteraksi dengan mereka, nah itu sebatas hajat dan kebutuhan darurat. Nah, kan kemudian dia segera tinggalkan dan dia beralih kepada apa? Kepada lingkungannya, kepada alamnya. Nah, demikian kita lihat. Azani Allah. Kita lihat jatuhnya orang itu kepada futur yang sebelumnya dia itu taat, rajin untuk ilmu misalnya, taat, ibadah, dekat kepada agama dan lain sebagainya, multazim kita katakan, ya, lama-kelamaan lentur, ya, kemudian hancur. Kenapa? Karena itu tadi, karena bi'ah tadi, karena lingkungan, ya, karena sudah terbiasa kulino kata orang Jawa, sudah enak ya dengan orang-orang seperti itu. Maka lama-kelamaan dia juga meninggalkan teman-temannya yang saleh. Ya, demikian ibadah azani Allah wa iyyakum. Imanuka fi khatar.
Ya, iman kamu itu berada dalam bahaya dalam kondisi seperti itu. Ya, fa hina tajlis fi maktabin fihi thalathatu muwazzifin wa arba'u muwazzifat. Dan ketika dia, ya, seorang itu duduk di kantornya dia tidak sendiri. Di sana ada teman-temannya yang lain. Dan kadang-kadang sekarang ini zamannya ikhtilaf di kantor itu, ya, bercampur baur lah kan begitu ya. Laki-laki dan perempuan itu kondisi di kantornya. Maka sungguh naif dia, apalagi dia seorang yang multazim, yang taat agama, berlama-lama di situ padahal jam kantor sudah selesai. Apalagi tinggal dia dan perempuan-perempuan itu. Ya, maka seharusnya dia mengambil langkah aman. Ya, dia tinggalkan kalau memang juga sudah bukan jam kantor lagi. Dan demikian iman fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, memang idealnya kalau dia bisa cari rezeki yang lebih aman baginya, maka itulah yang terbaik. Tapi ini adalah satu hal yang kita katakan real terjadi di tengah-tengah kita. Ya, real, artinya nyata. Seperti itulah dia kondisi sekarang ini. Ya, bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di kantor, ya, ada kantor, dia bekerja di kantor sebagai pegawai atau sebagai apapun dia di situ, maka dia tidak bisa lepas dari hal ini. Dia tidak bisa lepas dari hal ini. Dia bergaul dengan orang-orang pasar, orang-orang awam dan seterusnya. Ya, maka hendaklah dia mengambil langkah yang teraman bagi dirinya. Demikian juga saudara-saudara kita yang kerjanya di pasar, kan begitu ya. Maka tentunya kita tahu kondisi pasar sekarang ini nggak ada pasar yang Islami, nggak ada pasar yang satu bersih dari kejahilan, ya, dari maksiat, ya, dari ikhtilat dan seterusnya. Maka dia harus mencari langkah yang aman bagi dirinya. Janganlah dia, ya, berlama-lama ataupun asik masuk di situ hingga, ya, dia merasa senang dan suka dengan kondisi seperti itu. Ya, itu dia ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini harus diperhatikan ikhwan fillah, khususnya bagi kita yang sudah mengerti, ya, bahwa pengaruh, ya, lingkungan ini sangat besar. Ya, kasratul khalqah, ya, bil ustad ini sangat berbahaya. Ya, banyaknya bergaul dengan orang-orang atau pelaku-pelaku maksiat ini sangat berbahaya. Jadi kita harus menghindarinya sebisa mungkin. Memang Rasul mengatakan sesungguhnya mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka itu lebih baik, ya, daripada mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak sabar atas gangguan manusia. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita tidak bisa menghindari hal ini pada masa sekarang ini. Ya, di beberapa tempat, ya, misalnya di kantor, di sekolah, kemudian di mana, di pasar. Namun kita harus berhati-hati. Ya, kita harus memasang atau mengambil langkah yang paling aman untuk diri kita. Baik. Nah, kemudian at-ta'arrud lil fitan. Ya, melemparkan diri kepada fitnah atau satu hal yang berbahaya bagi diri kita, bagi keselamatan agama kita. Ya, nah ini juga harus kita perhatikan. Sebagian orang dia tidak peduli dengan keamanan agamanya, dia lebih peduli kepada keselamatan jiwa dan tidak peduli dengan keselamatan agama. Padahal ikhwan fillah, yang paling penting kita jaga adalah keselamatan agama, karena agama itu tidak bisa kita nilai, kita bandingkan dengan apapun. Ya, fitnah yang paling besar menimpa manusia adalah fitnah yang menimpa agamanya. Fitnah yang menimpa anak, istri, bahkan diri kita itu masih ringan dibanding apa? Dibanding fitnah yang menimpa agama seseorang. Maka janganlah ia bermain api di dalam masalah ini. Artinya janganlah dia melemparkan diri kepada suatu bahaya yang bisa mengorbankan agamanya. Ya, misalnya kita katakan dia mulai, ya, mendekat kepada ahli bid'ah, mulai mendekat kepada ahli bid'ah, mulai membantu mereka, condong kepada mereka. Nah, ini bahaya, karena lama-kelamaan hatinya akan suka kepada orang itu, pelaku itu. Nah, lama-kelamaan mungkin dia akan menganggap baik bid'ah yang dilakukan oleh orang itu. Apalagi kalau dia sudah, kita katakan, termakan budi dengan para pelaku bid'ah tersebut. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya, banyak kita katakan, kita lihat kenyataannya di lapangan, sebagian orang yang sebelumnya dia adalah ahlus sunnah jatuh dalam bid'ah karena hal ini. Ya, dia bermain kita katakan bermain dengan bahaya. Ya, mulai condong kepada ahli bid'ah dan lain sebagainya. Oleh karena itu dulu para ulama
ya berusaha untuk membatasi dan menjauhkan diri dari hal-hal semacam ini, bergaul dengan para pelaku bid'ah dan seterusnya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, lalu bagaimana? Al-hil, kaifal hil, bagaimana solusinya? Wa kaifan najat, dan bagaimana cara untuk selamat darinya? Yang pertama adalah ikhwan fillah disebutkan di sini, khudh bihablika minal uzlah wad'un nafsaka fi ardil humul. Ya. Yang pertama adalah khudh bihablika minal uzlah. Kadang-kadang ya, kita perlu uzlah. Uzlah di sini maksudnya bukan kita pergi ke gunung menyendiri, tidak. Artinya kita harus mengambil waktu bagi diri kita untuk beruzlah, untuk menyendiri. Ya, menjauhi lingkungan-lingkungan seperti ini. Bercampur bauran dengan manusia. Itu kadang-kadang perlu. Untuk apa? Untuk merapikan hati kita. Karena banyaknya kotornya hati itu karena apa? Banyaknya berinteraksi dengan manusia. Nah, kadang-kadang kita perlu melakukan uzlah. Ya, dalam satu hari mungkin kita ambil waktu 1 jam untuk menyendiri. Ya, untuk merenungi dan merapikan hati. Dan membatasi diri dari apa? Dari banyaknya berbaur dengan manusia. Banyaknya berbaur dengan manusia. Karena kita katakan banyaknya berbaur dengan manusia, itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif bagi diri. Sebagai contoh, kalau kita bertemu dengan teman, walaupun teman itu saleh, bagus, baik dia, bukan teman yang jahat, ya, tidak pasti kita akan berkomunikasi dengan dia. Tidak mungkin kita ketemu berbaur dengan teman kita diam saja, tidak mungkin kan? Pasti akan berbicara. Nah, berbicara itu banyak tergelincirnya. Ya, seorang kalau dia mampu untuk menahan kata-katanya, menyedikitkan dan membatasi kata-katanya, maka itulah yang terbaik. Walaupun dia tidak boleh puasa diam, kan begitu ya. Tapi kalau dia mampu membatasi kata-katanya, ya amlik alaika lisana, ketika Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, apa itu keselamatan? Maka Nabi mengatakan amlik alaika lisana. Artinya apa? Ya, kuasai ya lisanmu. Kemudian waqi ala khati'atik, tangisi kesalahanmu. Kemudian apa? Wal yasaka baitu, betahlah kamu tinggal di rumahmu. Jadi kalau kita lihat dari sabda Nabi ini, ya, apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan 3 perkara ini. 1, menjaga lisan. Yang kedua apa? Betah tinggal di rumah. Yang ketiga apa? Menangisi kesalahan. Dan ketiga perkara ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sendirian. Dan lebih khusyuk, lebih masuk ke hati, dan lebih bisa kita lakukan kalau kita sendirian. Betah di rumah jelas itu menunjukkan kita apa? Menyendiri. Kemudian yang kedua apa? Menjaga lisan. Dan ini juga bisa kita lakukan dan sangat mungkin dilakukan apabila kita apa? Membatasi bercampur bauran interaksi dengan manusia. Dan yang ketiga, ya, menangisi kesalahan juga demikian. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi coba lihat, ya, ambillah waktu bagimu untuk melakukan introspeksi, muhasabah. Ya, karena yang namanya muhasabah, introspeksi itu hanya bisa dilakukan dengan uzlah, dengan ambillah waktu untuk menyendiri. Ya, jangan terlalu panjang, bukan, sehingga kita tidak beraktivitas dan tidak berbaur dengan manusia, tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi kita akan ambil waktu untuk itu. Nah, demikian ya Sanifidin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mufathin jabahatin mu'aradah wa harbin bidawalil jidal wal munazarah. Yaitu sebisa mungkin kita tidak membuka pintu untuk terjadinya pertengkaran, masalah, persoalan dengan orang lain. Karena itu menyibukkan hati. Apalagi menjurus kepada jidal dan munazarah. Debat, jidal, debat kusir, kemudian adu mulut dengan artinya apa? Ya, bertengkar mulut dengan orang lain. Nah, kalau bisa dihindari ini, ya sebisa mungkin dihindari. Karena salah satu yang kita katakan
ya bisa juga menyibukkan hati, ya namanya menyibukkan hati, ya menyibukkan hati kita. Dan ini adalah satu sebab ya dari banyaknya berbaur dengan manusia, yaitu pertengkaran. Begitulah dia hidup manusia. Kalau kita berteman dengan seseorang, bergaul dengan seseorang, dimanapun kita berada, ya siapapun itu orangnya, pasti ada apa? Ada apa? Pertengkaran. Ya nggak mungkin dua orang itu akur terus, tidak. Pasti ada pertengkaran. Nah ini adalah salah satu buah dari apa banyaknya khalqah dengan manusia. Ya terjadi. Jadi kalau bisa dihindari pertengkaran ini, dihindari. Karena pertengkaran seperti ini akan memaksa kita untuk terus ya kita terlibat di dalamnya. Ya, dan hati kita akan sibuk. Cobalah kita lihatlah, kalau kita punya masalah dengan orang lain, bagaimana hati kita akan sibuk mengurus hal itu. Kadang-kadang ada bantahan-bantahan, ya kemudian apa serangan-serangan, kadang menyerang, kadang kita mempertahankan diri dan seterusnya. Ini adalah buah dari apa? Kasratul khalqah binnas, banyaknya berbaur dengan manusia. Jadi kalau bisa tidak membuka pintu itu. Nah demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, yang perlu kita solusi untuk menghindari ada kasratul khalqah ini adalah banyak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia melupakan dosanya. Kenapa? Ya karena salah satu sebabnya adalah ya banyaknya ya dia berinteraksi dengan manusia. Dia kurang muhasabah. Karena kurangnya muhasabah, maka dia melupakan dosa-dosanya. Ya kebanyakan kita lupa dosa karena apa? Karena sibuk. Kurang banyak merenung, kurang banyak tafakkur, kurang banyak muhasabah. Hingga dosa sudah ya kita tumpuk ya sebesar gunung, kita tidak menyadarinya. Ya, dosa sudah tertumpuk ya setinggi gunung, kita tidak mau menyadarinya. Kita lupa bahwasanya dosa-dosa itu ya tidaklah dilupakan begitu saja. Ya, dosa-dosa itu tersimpan rapi sebagaimana tersimpannya baju di dalam lemari yang siap untuk dikeluarkan kapanpun dibutuhkan. Nah, jadi hendaklah kita mengambil waktu untuk muhasabah, ya, dan itu akan membatasi kita untuk banyak kita katakan berbaur dengan manusia, ya, karena muhasabah itu membutuhkan suatu konsentrasi untuk kita katakan merenung, bertafakur khususnya pada malam hari dan seterusnya. Nah, sebagian orang kita lihat ya, waktu malam yang seharusnya dia pakai untuk muhasabah, tafakur justru dipakainya untuk begadang misalnya, berbaur, malah ngobrol. Maka dari itu waktu-waktu seperti ini, muhasabah ini hendaklah kita pakai untuk muhasabah. Rasulullah menggunakan waktu-waktu ini untuk muhasabah, tafakur. Beliau bangun pada malam hari dan membaca apa? Ya, ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Coba lihat, ayat yang dibaca juga yang mendorong kita untuk tafakur, untuk mengingat dan lain sebagainya. Waktu untuk muhasabah. Maka dari itu ikhwan fillah sangat jelek dan sangat dilarang sebenarnya, yaitu as-samar ba'dal isya. Apa artinya? Samar ba'dal isya yaitu mengobrol sesudah salat isya. Dia mengobrol sesudah salat isya. Apalagi dia begadang sampai malam, dan ketika dia melek itu ya, tentunya dia tidak diam begitu saja. Bukanlah dia tafakur, merenung, muhasabah, bukan. Tapi apa? Ya, dia ngobrol, kita katakan berbaur dengan apa? Dengan teman-temannya, mengobrol, ngalor ngidul entah kemana dan lain sebagainya. Padahal waktu itu adalah waktu untuk apa? Waktu untuk muhasabah. Jadi gunakanlah waktu itu untuk muhasabah. Ya, banyak-banyak bermuhasabah. Kita sudah terlalu banyak ya melupakan dosa-dosa kita. Ya, dosa kita tumpuk sementara kita melupakannya, seolah-olah dosa itu tidak ada di hadapan kita. Padahal ya kalau ditampilkan maka dosa itu tinggi, ya mungkin tinggi gunung. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itulah dia 3 hal yang mungkin dapat membantu kita untuk tidak terlalu banyak bergaul dengan manusia. Ya,
Ya, kalau orang yang satu kita katakan dia selalu mengambil waktu untuk uzlah, ya, kemudian dia ya menghindari pertengkaran, persoalan dengan orang lain, kemudian dia membiasakan diri dengan muhasabah, maka insya Allah ya dia tidak begitu tertarik untuk banyak berbaur dengan manusia. Ya, kadang-kadang begitulah orang itu cari-cari dia, ya, karena dia nggak terbiasa bermuhasabah, uzlah, dan menghindari persoalan dengan orang lain. Maka ada orang itu yang senangnya cari persoalan. Memang dia keluar untuk apa? Untuk cari masalah dengan orang lain. Ada itu yang karakternya seperti itu. Nah, kalau dia sudah punya masalah dengan orang lain, ya terlibat terus di situ. Ya seperti lingkaran setan, dia tidak bisa keluar dari situ. Dan itulah yang diinginkannya. Nah, sebagian orang ada yang gerah dia, macam apa namanya? Kita katakan terbebani dengan sesuatu yang berat apabila dia sendiri, nggak ada yang menemani, berat dan nggak betah. Selalu cari ya orang lain untuk apa? Untuk ya mengobrol dan lain sebagainya. Nah, ini karena dia tidak terbiasa dengan muhasabah dan uzlah tadi. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian di antara sebab futur adalah al-israr ala fadiratin. Di antara sebab futur adalah israr ala fadiratin, yaitu mempertahankan dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan kecil, maksiat yang dipandangnya kecil. Kita katakan as-saghirah ma'al israr itu tidak tidak bisa kita katakan la saghirata ma'al israr. Para ulama mengatakan la saghirata ma'al israr, tidak akan hapus, tidak akan habis dosa kecil itu kalau terus-menerus dilakukan. Nah, salah satu sebab futur adalah mempertahankan dosa-dosa kecil ini, terus ditumpuk hingga akhirnya menjadi besar. Ya, dan mengotori hatinya seperti titik hitam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu dosa yang kita lakukan itu seperti titik hitam yang mengotori hati, menodai hati. Nah, kalau titik-titik hitam itu semakin banyak, maka lama-lama hati juga akan semakin hitam. Ya, akan tertutup hati itu. Dan kemudian kalau sudah tertutup, maka dia akan tertelungkup. Jadilah hatinya seperti hati orang munafik. Ya, dan ini merupakan sebab futur yang terbesar, yaitu mempertahankan dosa-dosa kecil. Hendaklah kita tidak mengabaikan hal ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah memperingatkan kita dari apa? Dari bahayanya dosa-dosa kecil ini. Ya, dalam satu riwayat dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan kullu dzambin asarra alaihi al-abdu kabirun. Semua dosa yang dipertahankan oleh seorang hamba, walaupun dosa itu kecil, yasiru kabiran, maka dia akan menjadi besar, menjadi satu masalah yang besar bagi pelakunya. Walaysa bikabirin ma kana minul abd, dan tidak akan besar dosa itu kalau seorang hamba itu taubat darinya. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kullu dzambin asarra alaihi al-'abdu kabirun. Semua dosa apabila dipertahankan terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba, maka akan menjadi masalah yang besar. Dan bukan menjadi masalah yang besar ya bagi seorang hamba apabila dia bertaubat dari dosanya. Ya, dosa besar kalau kita bertaubat darinya bukan masalah lagi. Apabila kita bertaubat tidak mempertahankannya, namun yang jadi masalah besar adalah kita mempertahankan dosa itu walaupun dosa itu adalah dosa yang kecil. Maka dari itu para ulama mengatakan la kabirata ma'a istighfar wa la saghirata ma'a israr. Tidak akan hapus dosa besar hanya dengan istighfar. Ya, karena dosa besar itu syaratnya adalah taubat. Ya, mencuri, ya, kemudian zina, membunuh, itu dosa besar. Ya, syirik, itu dosa besar. Tidak akan terhapus kecuali dengan apa? Dengan bertaubat. Tidak cukup dengan istighfar astagfirullah kemudian dia berlalu begitu saja, tidak. Ya, harus dengan taubat, dan taubat punya syarat-syarat yang harus dipenuhinya.
Wala sabiratan ma israr, dan tidak akan terhapus, tidak akan habis dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya, kalau kita ukurlah antara amal-amal kita yang menghapus dosa dengan dosa-dosa yang kita koleksi, ya mungkin tidak seimbang. Ya, sebab amal-amal itu juga belum tentu apa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan riya, masih ada kemungkinan bid'ah dan seterusnya. Sementara dosa itu masih tertulis. Dosa sudah pasti tertulis, walaupun dosa kecil itu pasti tertulis. Sementara amal kita yang bisa menghapus dosa-dosa kecil ini belum tentu diterima. Mungkin boleh jadi karena itu bercampur dengan riya, sum'ah, ujub, ya mungkin bercampur dengan bid'ah. Nah, belum tentu amal ini tertulis sebagai pahala bagi kita yang bisa menghapus dosa-dosa itu. Nah, demikian ikhwan fillah. Oleh karena itu, ya, merupakan suatu bahaya bagi seorang insan jika dia mempertahankan dosa-dosa kecil tersebut. Seorang penyair mengatakan, "Khalid dzunub saghiraha wa kabiraha dzalika tuqa." Ya, tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, itulah dia takwa. Nah, takwa itu bukan hanya meninggalkan dosa besar, tapi juga meninggalkan dosa kecil. Wasna kamasin fawqa ardis suki yahdar ma yara. Ya, berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri. Dia akan berhati-hati dari apa yang dilihatnya, dari duri-duri yang ada di hadapannya, yang dilihatnya. La tahkiranna saghiratan, dan janganlah kamu meremehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasar. Ketahuilah bahwasanya gunung yang besar itu tersusun dari apa? Batu-batu kerikil yang kecil, batu-batu yang kecil. Gunung yang besar, yaitu berasal kalau kalau dipreteli, maka itu terdiri dari apa? Batu-batu yang kecil. Bukit yang besar itu berasal dari batu-batu kecil yang dikumpulkan hingga besar menjadi gunung atau bukit. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana halnya kita tidak boleh meremehkan ya dosa-dosa kecil, seperti itu pula kita tidak boleh meremehkan amal-amal walaupun terpandang dan terlihat kecil. Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan perkara yang ma'ruf ya, walaupun terpandang atau terlihat remeh. Walau antal fa'aqa bi wajhin salih. Walaupun amal itu sekedar memperlihatkan wajah yang berseri ketika bertemu dengan saudaramu. Ini adalah satu hal yang sama dan seimbang. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil, demikian pula kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa amal-amal yang kecil atau amal-amal yang terlihat sepele dan kecil. Demikian ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum jami'an. Dan kebanyakannya orang itu tergelincir karena hal-hal yang kecil. Ya. Orang itu tergelincir kenapa? Karena hal-hal yang kecil dan remeh dalam pandangannya, tapi besar ternyata ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana pernah dikatakan, salatu mukhba'ah fi salat. Ada 3 kerugian, malapetaka, musibah dan bencana. Yang pertama adalah ar-ridha fi ta'ah. Fala tahqiranna shay'an min at-ta'ah. Merasa puas dengan ketaatan. Merasa puas dengan ketaatan yang dilakukan. Maka dari itu fala tahqiranna shay'an min at-ta'ah. Janganlah kamu meremehkan ya ketaatan yang kamu lakukan. Wasaqtu fil ma'siyah. Ya. Wasaqtu fil ma'siyah. Menggerutu dalam berbuat maksiat. Fala tahqiranna shay'an min al-ma'asi. Maka janganlah kamu meremehkan sedikit pun dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Demikian yang menjadi azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Itulah dia sebab futur yang berikutnya, yaitu al-israr ala saghiratin, yaitu mempertahankan dosa-dosa yang kecil. Ya, baik. Nah, berikutnya akan kita bahas ya sebab-sebab futur yang berikutnya insyaallah. Baik, demikian saja pertemuan kita pada malam ini. Nah, kalau ada yang bertanya silakan.
Ya. Kalau akibat dari kita banyak keran perkara-perkara yang terjadi, akibatnya membuat kita jadi tidak betah. Artinya meninggalkan aktivitas tadi, efek seperti tadi kesejahteraan tadi pada aktivitas tadi. Itu gimana? Ya, sebagaimana yang disebut tadi, keselamatan adalah satu yang paling berharga bagi manusia. Ya, kalau dia bisa mencari yang lebih selamat, maka dia cari yang lebih selamat. Nah, itu tadi kondisinya kalau dia tidak bisa menghindarinya, darurat, terpaksa dia melakoni itu. Kenapa? Karena kerjanya di situ, hidupnya di situ. Itulah dia sumber mata pencahariannya. Ya, dia tidak bisa belum mendapatkan tempat yang lain, dan itu halal. Ya, seperti yang kita katakan, kondisinya sekarang seperti itu. Ya, misalnya dia kerjanya di pasar, dan dia belum nampak hal lain yang bisa untuk mengingatkan kondisinya. Ya, dia lakukan itu, cuma dia harus perhatikan, janganlah dia terbuai dengan ataupun janganlah dia merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Dia hendaknya dia menumbuhkan perasaan gerak, ya, berada di situ, hingga dia bisa mengetahui kadar kapan dia harus di situ dan kapan dia harus meninggalkannya. Nah, itu dia. Seperti yang kita katakan, kalau antum mau semangat menuntut ilmu, ya bermajlis dengan menuntut ilmu. Bukankah demikian? Kalau kita mau semangat menuntut ilmu, semangat belajar, maka bergaulah dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang malas. Ya malas juga dia. Ya seperti itulah ikhwan fillah kira-kira. Kalau antum mau dia punya akhlak yang baik, kata-katanya baik, ya punya sopan santun, punya adab, sabar, bergaul dengan orang sabar. Kalau antum bergaul dengan orang yang tidak sabar, antum juga akan terpengaruh begitu. Nah, demikian. Baik. Nah, sebagian orang bergaul ya dengan orang-orang pasaran dan akhirnya dia merasa nyaman dengan kondisi seperti itu, dia justru malah menganggap ataupun gak nyaman gitu bergaul dengan para penuntut ilmu. Gak nyaman dia. Apalagi dibisiki, wah itu orang suci, itu orang. Dia sudah akhirnya ya tanpa dia sadar dia mengambil jarak dari orang-orang yang saleh atau dari para orang-orang yang seharusnya dia bergaul dengan mereka. Nah, demikian. Baik. Jadi masalah ini kan, dia belum mendapatkan solusi dia memaksakan diri menghindari juga. Ya. Ya kalau bisa dia hindari. Ya. Tapi kalau tidak bisa, makanya kita katakan, ya suatu hal yang tidak dia harus melakukannya. Misalnya di kantor, tidak mungkin dia tidak masuk kantor, dipecat lah dia, kan begitu ya? Ya dia masuk kantor, ya cuma dia harus batasi, ya, dia harus tahu batas-batasnya. Jangan dia yang kita bicarakan di sini adalah jangan sampai dia merasa nyaman di situ. Itu masalahnya. Kalau dia merasa nyaman, ya sudah, dia akan enak di situ, dan kalau sudah enak, ya dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya di situ. Nah, kalau sudah demikian, ya maka dia akan menjauhi berteman dengan orang-orang yang soleh atau teman-temannya yang soleh dan seterusnya. Dia akan terperangkap di situ. Begitu. Itu yang kita maksud di sini. Yang dimaksud oleh penulis di sini. Baik. Bagaimana dengan ilmu filsafat? Apakah boleh? Ataukah dosa besar atau kecil? Ya, filsafat ini adalah ilmu yang bukan berasal dari Islam. Ini bisa merusak pikiran orang yang mempelajarinya. Ya. Berbahaya bagi seorang muslim. Apalagi dia belum mengerti tentang ilmu filsafat itu. Itu bisa merusak akidahnya, bisa merusak agamanya, ya bisa merusak pikirannya, maka hendaklah dia jauhi. Sebagian ulama bahkan ada yang mengharamkan belajar ilmu filsafat kecuali untuk tujuan yang jelas. Ya misalnya untuk membantah perkataan-perkataan mereka. Dan itu bagi para ulama yang sudah mumpuni
Bukan kepada bukan dibolehkan untuk orang-orang yang masih belajar, pemula dan belum tahu apa-apa, masih polos, lugu. Maka yang terisi adalah ilmu filsafat dan ini berbahaya. Maka seperti Imam Syafi'i mengatakan mengharamkan ini. Bahkan mereka mengatakan hukumanku terhadap para orang-orang yang belajar ilmu filsafat adalah dipukuli dengan sandal dan diarak keliling kampung. Kemudian dikatakan kepada inilah orang-orang yang menghadapkan wajahnya kepada ilmu filsafat dan meninggalkan Quran dan Sunnah. Demikian. Nah, begitu kerasnya kecaman dan sikap Al-Imam Syafi'i terhadap orang-orang yang belajar ilmu filsafat. Jadi ini haram hukumnya belajar ilmu ini kalau nggak ada tujuan yang jelas. Rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu saja mungkin. Ya, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.